Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok gue yang beranggotakan Atira, Dwi, Kaila, saya sendiri Revi dan Farhan di sini. Dan untuk kelompok dua sendiri kita mengambil tema ketidaksetaraan gender. Dan berikut adalah pembahasan. Dimulai dari Farhan. Ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Hal itu dikarenakan ketimpangan yang sangat terlihat antara perempuan dan laki-laki, baik dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan di berbagai lembaga maupun situasi. Untuk identifikasi masalahnya, kelompok kami menggunakan alternatif problem tree. Saya akan menjelaskan dari akarnya atau dari penyebabnya terlebih dahulu. Jadi penyebab ketidaksetaraan gender itu ada di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini masih adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, terutama laki-laki sebagai kepala keluarga dan larangan istri untuk bekerja. Untuk larangan istri untuk bekerja ini berkaitan dengan bidang yang kedua, yaitu budaya. Nah, di bidang budaya ini, adanya devaluasi dan depresiasi perempuan, masih eratnya keterkaitan hubungan antara kelemahan dan perempuan, lalu pendidikan seksualitas yang masih buruk. Yang ketiga, itu ada bidang politik. Di bidang politik ini masih lemahnya kerangka hukum dalam melindungi wanita, belum memadainya lembaga yang melindungi dan mendukung wanita, serta peran wanita untuk memutuskan sesuatu itu masih kurang. Yang terakhir, itu ada bidang fisik atau sosial. Di bidang fisik atau sosial ini, terdapatnya infrastruktur yang belum dapat digunakan bagi wanita dan masih ada ruang yang tidak aman, terutama bagi wanita. Untuk solusi di bidang ekonomi, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Memberi ruang kepada semua orang, khususnya perempuan, untuk menjadi seorang pemimpin suatu proyek atau perusahaan. Tidak membatasi lingkup gerak perempuan ketika ingin bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Menormalisasikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mencari nafkah. Solusi di bidang sosial, menyediakan lingkungan yang aman bagi perempuan, tidak serta-merta menyalahkan perempuan ketika terjadi pelecehan seksual, menyediakan sarana dan prasarana yang adil dan dapat diakses oleh siapapun tanpa memandang gender, tidak menganggap aneh ketika perempuan menjadi seorang yang mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada laki-laki. Untuk solusi di bidang budaya adalah meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi agar bisa mempromosikan pemberdayaan perempuan dan juga melibatkan perempuan dalam berbagai hal penting di masyarakat, telah mendukung dan meningkatkan pencapaian dalam kesetaraan gender tersebut. Solusi di bidang politik, pertama ada memberi ruang dan kesempatan perempuan untuk terjun di dunia politik, memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, dan juga meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Nah, kita lanjut di rencana aksi. Untuk yang pertama tadi demo atau kampanye, di mana kita bisa menyuarakan pendapat kita kepada pemerintah untuk bagaimana solusi untuk menyamaratakan gender. Yang kedua di sini ada terjun langsung ke masyarakat, di mana dengan terjun langsung ke masyarakat kita bisa membagikan ilmu pada adik-adik perempuan di desa yang tidak bisa bersekolah, sehingga kita juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan seorang wanita mulai sejak dini. Dan yang kedua di sini adalah sosialisasi pada ibu-ibu rumah tangga agar bisa produktif mengenai UMKM, agar ibu-ibu dapat menghasilkan uang sendiri, sehingga stereotipe tentang wanita sebagai makhluk lemah akan berkurang dan bisa jadi tidak akan terjadi. Dan yang ketiga di sini adalah
organisasi sebagai wadah kesetaraan, di mana kita menganggap organisasi ini sebagai wadah untuk menyetarakan gender, di mana wanita juga bisa berkembang, baik itu memimpin dan menyelenggarakan berbagai aktivitas-aktivitas organisasi yang biasanya diselenggarakan oleh pria. Oke, dan sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.